Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan merupakan syahrul ta'ah wa syahrul muasa, bulan ketaatan dan bulan kepedulian serta kasih sayang kepada sesama. Pesan moral yang ada pada bulan suci Ramadan, perintah puasa ini agar kita merasakan betapa rasanya lapar dan dahaga yang pernah dirasakan oleh fakir, miskin, dan duafa. Kepedulian inilah, rasa empati inilah yang hendaklah kita tumbuh kembangkan agar kita miliki setelah kita melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan. Kita berharap nilai-nilai Ramadan bisa kita wujudkan dalam kehidupan 11 bulan yang akan datang. Kita upayakan rasa peduli atau empati kepada sesama ini hendaknya menjadi pribadi pada diri kita. Hadirin pemirsa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama yang kita kenal dengan hablum minallah dan hablum minannas hendaklah kita upayakan untuk berjalan secara seimbang. Jangan sampai kita lebih mengutamakan hubungan kepada Allah tanpa mempedulikan hubungan kepada sesama. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa nilai ibadah dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita memberikan kepedulian ini, memberikan rasa empati ini kepada sesama begitu tinggi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada hajatan li akhihi muslim, atau man qada li akhihi muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah wa adnaha al maghfirah. Barang siapa membantu memenuhi hajat muslim, saudara sesama muslim di dunia, maka Allah akan memberikan memenuhi hajat kita sebanyak 70 hajat yang termasuk hajat akhirat. Minimal paling rendah kita akan memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar dampak atau pahala yang diberikan oleh Allah tatkala kita memberikan kepedulian, empati kepada orang lain, kepada sesama muslim. Bagaimana kalau kita memberikan kepedulian, empati, perhatian, kasih sayang kepada kedua orang tua kita? Tentunya ini akan lebih tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, selain i'anatul muslim, bentuk atau empati, rasa peduli kita wujudkan berupa idkhalus surur, memberikan rasa gembira kepada orang lain. Begitu tingginya manakala kita memberikan perhatian, memberikan kasih sayang kepada sesama muslim. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang disiapkan sangat luar biasa. Bahkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man adkhala ala mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malak. Barang siapa memberikan kesenangan, menggembirakan hati orang lain, maka Allah akan menciptakan dari kegembiraan itu, rasa gembira itu akan diwujudkan oleh Allah berupa 70,000 malak, 70.000 malaikat yang tugasnya adalah yastaghfirunalah, tugasnya memberikan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Begitu besar
pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita memberikan kepedulian kepada orang lain. Ada satu riwayat yang menunjukkan selain maghfirah, bahkan takfirul lidzunub, bisa melebur dosa kita. Ada satu kisah dan sudah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatahhirni, maka sucikanlah saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma isyanuka? Maksiat apa yang kamu lakukan? Ternyata orang tersebut merasa malu. Saya malu ya Rasul untuk mengatakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada marah kepada sahabat ini, beliau menyatakan, bagaimana mungkin sampean malu untuk menceritakan kepada saya, sementara tatkala kamu melakukan maksiat tidak malu kepada Allah yang melihat kamu melakukan maksiat tersebut. Silahkan pergi, kum wakhruj min indi. Silahkan berdiri dan pergi dari sisi saya, karena ini akan menjadi penyebab turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang tersebut kembali dalam keadaan putus asa dan dalam keadaan menangis, Jibril datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ayasta al-asi ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau bikin putus asa, bikin menangis orang yang mau bertaubat di hadapan engkau, yang menyadari akan kekeliruannya, padahal dia memiliki kafarah, dia memiliki perbuatan, satu amalan yang bisa melebur dosa. Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, wama kafaratuhu? Apa kafarahnya? Jibril menceritakan bahwa orang tersebut memiliki seorang sobi, seorang anak kecil yang tatkala pulang dan masuk ke dalam rumah orang tersebut, anaknya menyambut kedatangan orang tua tersebut. Sembari orang tua itu memberikan syai'an minal makulat, sesuatu yang kecil berupa makanan, oleh-oleh, awama asbah dzalik ma yufrihuhu, sesuatu yang bisa menyenangkan hati anak ini. Ketika anak ini senang, maka rontoklah, gugurlah dosa-dosa orang tersebut. Begitulah ma'asyiral hadirin, jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa ketika kita memberikan kegembiraan, rasa gembira kepada orang lain, tatkala itu pula dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa memberikan gambaran kepada kita untuk meninggikan rasa empati kita kepada sesama, dan mudah-mudahan rasa empati ini bisa melembaga dalam diri kita. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.